Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala
ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبهذه القراءة عسى أن يجعل الله برامجنا اليوم تتم برعايته ويبارك فيها. آمين. طيب، أيها الحاضرون الكرام، الآن نخطو إلى البرنامج التالي وكلمة التوجيه التي سيلقيها فضيلة الأستاذ أدي سديانا، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la dina illa dinuh wa la syara'a illa syar'uh wa la hukma illa hukmuhu wa la hudan illa hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha ana wa innal jannata hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Sa'adatul Mudir Kiai Haji Hafidz Abdurrahman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahan pada beliau dan keluarga, senantiasa memberikan kesehatan agar senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita dan memimpin kita di ma'had yang kita cintai ini. Yang kami hormati juga Al-Mukarram Ustaz Felixio yang senantiasa memberikan curahan ilmunya kepada kita semua, senantiasa memberikan inspirasi di dalam setiap majelis yang kita adakan. Juga seluruh para asatidz wal ustadzat, wabil khusus Ustaz Ahmad Jailani sebagai kepala sekolah SMP Islam Ma'had Syaraful Haramain, dan juga asatidz dan ustadzat yang lain. Abah Ummah yang ada di rumah, juga wakifin, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga ikut menyimak, ikut menyaksikan baik melalui Zoom yang kita sediakan atau mungkin juga melalui streaming di YouTube. Juga seluruh santri Ma'had Syaraful Haramain pesannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram jami'il asatidzah tifin wat tulab minal banina wal banat wa uliya'il umur wal waqifin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita menyelenggarakan perayaan Hari Besar Islam. Momennya untuk malam hari ini tiada lain adalah mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailah hiya dzikra tsaniyah allati qama biha Ma'had Syaraful Haramain. Ini adalah perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kita selenggarakan, di mana pada tahun yang lalu kita menyelenggarakannya masih dalam keadaan online. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa merayakannya bukan hanya offline
tetapi di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tahun yang lalu kita mengangkat tema cinta Nabi tak bertepi, wujudkan generasi Rabbani. Karena cita-cita dari ma'had ini tiada lain adalah wujudkan para santri yang mampu memimpin di masa yang akan datang. Maka di malam hari ini kita mengangkat tema, pannya masing sama, yaitu cinta Nabi, wujudkan generasi Al-Bashir wan Nadhir. Al-Bashir wan Nadhir, wujudkan generasi yang di masa yang akan datang akan senantiasa memberikan kabar gembira dan peringatan. Mereka itu tiada lain adalah para pewaris Nabi. Kenapa kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahiran beliau, diutusnya beliau adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat terbesarnya al-mu'minin pada orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah memberikan nikmat terbesar kepada orang-orang yang beriman itu? Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan mereka sendiri rasulan, seorang rasul yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya adalah menyucikan jiwa setiap orang yang beriman, dan tugasnya adalah mengajarkan Alkitab was sunnah yang dengannya mereka keluar daripada kesesatan. Biduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariquna ilallah ghairu salik. Wabittali tariquna ilallah subhanahu wa ta'ala biduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuslak. Tariquna ilal jannah mughlaq. Jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus. Tidak bisa kita lalui. Karenanya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala pun tidak bisa kita lalui tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa beliau kita termasuk orang-orang yang sesat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Biduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unas kulluhum sakra, unas kulluhum hairun, unas kulluhum fi ghadabin wa maqtin minallahi subhanahu wa ta'ala. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh umat manusia itu tersesat. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nyatakan seluruh umat manusia fi sakrah, mereka dalam keadaan mabuk. Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir menyatakan bahwa surat ini adalah ingin menceritakan, menunjukkan betapa jauhnya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang lain. Allah menyatakan la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Qasam itu li ta'zim. Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan, memuliakan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum lafi sakratihim. Sesungguhnya umat manusia itu dalam keadaan mabuk. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara umat manusia yang lain dihinakan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan mereka seperti orang yang mabuk, kecuali mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang mencintai nabinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal jannah hurrimat 'alal anbiya'i kullihim." Surga itu diharamkan kepada seluruh para nabi, hatta adkhulaha ana, sampai aku memasukinya terlebih dahulu. Wa hurrimatil jannah 'alal umami kulliha hatta tadkhulaha ummati. Dan surga itu diharamkan
untuk seluruh umat manusia sampai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukinya. Kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita merasa mulia menjadi umat beliau. Adapun penggalan yang kedua dari tema kita malam hari ini, yaitu mewujudkan generasi Al-Bashir wan Nadhir. Sungguh tema ini terinspirasi dari karya terbaru dari abang kita, mungkin para santri memanggilnya abang ya, Al-Akhul Kabir, putra dari Sa'adatul Mudir, Gus Fakhri. Saat ini beliau sedang belajar di Al-Azharus Syarif dengan karya terbarunya, yaitu tahqiq terhadap kitab Maulidil Bashir wan Nadhir, karangan dari Syekh Abul Barakat Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi insya Allah di momen Maulid Nabi kali ini ada sesuatu yang spesial yang bisa kita simak, yang bisa kita dapatkan keberkahannya, yaitu talaqi kitab Maulidil Bashiri wan Nadhir li Syekh Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, yang sudah ditahqiq oleh Gus Fakhri, alhamdulillah, dan sudah ditashih ya tahqiqannya oleh guru beliau yakni Al-Imam As-Sihawi hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmunya ya. Mungkin masing-masing kita akan mendapatkan sesuai dengan kesungguhannya. Nah, mudah-mudahan di sini para santri bukan hanya mendapatkan berkahnya, tetapi benar-benar mendapatkan ilmunya. Tentu juga para abah ummah dan wakifin yang ada di rumah. Ma'had Syaraful Haramain ya, sejak awal kita bercita-cita untuk mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang dengan senantiasa mengkaji kegemilangan kaum muslimin di masa yang lalu. Dengan senantiasa mengkaji keemasan masa lalu. Dan hal itu salah satunya kita lakukan dengan senantiasa kembali kepada At-Turath Al-Islami. Senantiasa kembali kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Dan setiap kali momen Maulid Nabi, kita insya Allah akan talaki satu kitab terkait dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tahun yang lalu abah ummah yang ada di rumah, kalau para santri nggak usah ditanya ya. Para santri ini tahadduts bi ni'mah, sudah ada berapa kitab yang dikaji tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadzakartum dzalik? Khulasa Nurul Yaqin saham la. Kemudian sirah An-Nabawiyah dalam Al-Manhaj Al-Azhari sahih As-Saff Ats-Tsani Al-I'dadi. Intahaitu min hadza? Sudah selesai ya untuk kitab yang pertama, dan semester ini memasuki kitab yang ini sudah bulan Maulid Nabi. Kenapa kita tidak mengkaji dulu, rehat sejenak dari talaki kitab yang lain kepada talaki kitab yang berkaitan dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kata beliau tahun depan kita akan mengkaji kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa di Syekh Qadhi Iyad insya Allah. Namun alhamdulillah Allah yang sudah merancang ya bagi kita semua. Kita tidak ada talaki tahun ini bersama Syekh, tetapi kita dihadirkan dengan kitab Maulid Al-Bashir wan Nadhir, karya terbaru dari Gus Fakhri. Ya, mudah-mudahan ini semua memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, dan khusus bagi para santri ini juga memberikan semangat. Ingin memberikan semangat bahwa Gus Fakhri inilah contoh ya bagaimana nanti ke depan itu bisa seperti itu, bahkan bisa lebih baik lagi. Bila semester 1 sekarang di Al-Azhar sudah ada beberapa karya, maka mudah-mudahan tulab kulliyatil a'imah wal huffaz fil marhalati tsanawiyah lahum mu'allafat insyaallah ya. Nanti teman-teman anak santri-santri ketika nanti marhalah tsanawiyah atau bahkan dari sekarang sudah mulai bisa menulis. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Santri MSH? Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh jalannya bagi kita semua.
biasa memberikan taufiknya. Mudah-mudahan sekali lagi perayaan Hari Besar Islam Ma'had Syaraful Haramain malam hari ini melalui tema cinta Nabi mewujudkan generasi pewaris Al-Bashir wan Nadhir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Fakir memberikan terima kasih, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik langsung di Masjid Syaraful Haramain maupun melalui Zoom yang telah diberikan, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Wa naktafi bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الأستاذ شكرا كثيرا على كلمته المفيدة عسى أن ينفعنا بعلومه آمين. والآن نخطو إلى البرنامج التالي وهو شرح كتاب مولد البشير والنذير الذي سيشرح لنا فضيلة الأستاذ فخري عز الحق، فليتفضل مشكورا. Mengenal Gus Fahri. Beliau lahir di Malang, 22 Desember 2002. Sejak kecil telah dididik oleh kedua orang tuanya dengan pendidikan agama yang kuat di rumahnya. Beliau sekolah di SDN Kebon Pedes Bogor. Sejak kelas 3 SD sudah dibiasakan qiyamul dan diajak mengisi kajian oleh ayahanda beliau ke masjid-masjid. Sejak saat itu mulai menghafal Al-Quran di rumah. Ketika di SD sudah dipanggil Ustadz oleh gurunya dan berhasil menyelesaikan 3 juz saat lulus SD. Kemudian melanjutkan ke sekolah SMP tahfiz dan berhasil menyelesaikan 12 juz. Sejak SMP, beliau tercatat sebagai santri termuda di program I'dadi dan dirasah Ma'had Ali Syaraful Haramain. Kemudian mengikuti program Daurah Lughah Arabiyah selama 1 bulan dan Daurah Tahfiz selama 1 bulan dan berhasil menyelesaikan 30 juz. Berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studinya di Ma'had Bu'us Al-Azhar, masuk sanawi atau aliyah, dan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Beliau telah menghafal sejumlah kitab seperti Alfiyah Ibnu Malik, Zubad Ibnu Ruslan, dan sejumlah matan lainnya. Selama menjadi pelajar di Ma'had Bu'us Al-Azhar, beliau banyak mengikuti talaki berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu nahwu, sorof, adab, arud, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Hasilnya beliau share di channel Telegram yang beliau dirikan, yaitu Qanat Ajhuri. Beliau berguru kepada Al-Alamah Syekh As-Sihawi, yaitu pemegang sanad tertinggi fikih Syafi'i di Mesir, dan Al-Alamah Syekh Mustafa Abadun Nabi, penulis kitab Al-Mu'nis Al-Jalis, Syarah Al-Yaqut An-Nafis, Syekh Fauzi Konate, ahli nawu yang disebut sebagai Shibawayh Afrika saat ini, dan syekh-syekh yang lain. Dari kajian gurunya, beliau tulis menjadi kitab Syarah Al-Syekh Fauzi Konate ala Awamil Al-Birkawi, yang terbaru mentahqiq kitab Maulid Al-Bashir wan Nadhir karya Imam Ad-Dardir. Keduanya dicetak oleh Ma'had Wakaf Syaraful Haramain. Dan itu ta'liqat beliau banyak bertebaran di sosmed. Alhamdulillah, tahun ini beliau tercatat sebagai mahasiswa Jami'ah Al-Azhar Kairo Mesir. Semoga terus istiqomah dalam mencari ilmu, berkhidmat, dan berkarya untuk umat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Jadi saya diamanatkan untuk membaca kitab yang kebetulan minggu lalu guru saya Syekh Abdul Aziz di majelis ada hal menarik di balik sebab saya menulis Bashir dan Nazir ini, karena sebelum majelis itu dimulai juga untuk menghadiri majelis, karena sebelumnya belum pernah ikut majelis maulid secara serius ya. Nah, akhirnya saya kemudian mencari PDF yang bertebaran di internet, kemudian cetakan-cetakan kitab,
dari Maulidil Bashir Nadir sendiri yang ada di maktabah-maktabah Mesir, tetapi sayangnya tidak menemukan kecuali sedikit, dan itu pun kemarin sudah habis stoknya. Itu juga cetakan lama. Dan kebetulan ada juga PDF-nya di internet. Kemudian ketika saya lihat dan saya baca, saya berpikir ini kayaknya kalau misalnya dipakai untuk majelis nanti, itu akan kurang efisien karena tulisannya itu agak jadul, kemudian agak ada beberapa tinta yang hilang. Akhirnya saya berinisiatif untuk menulis ulang. Kemudian dibandingkan juga, dikomparasikan juga dengan, walaupun yang saya temukan hanya satu cetakan saja, tapi kemarin itu ketika saya sedang nyari satu ibarah di Maulidil Bashir Nadir di internet, ketemulah kitab namanya Al-Mawahibul Ladaniyah punyanya Al-Mawahibul Laduniyah punyanya Al-Hafidz Al-Imam Al-Qustulani. Kemudian akhirnya ketika saya baca poin-poin yang ada di Maulidul Bashir Nadir dan saya cari sebagian besarnya di Mawahib Laduniyah, alhamdulillah ketemu. Dan ternyata saya yang saya pahami adalah Imam Dardir ini menulis Maulidul Bashir Nadirnya itu berdasarkan yang beliau istifadah beliau dari kitab Mawahibul Laduniyah punyanya Imam Al-Qustulani. Akhirnya kemudian saya bandingkan hadis-hadis yang ada di cetakan tadi, karena banyak salah ketik kemudian salah tulis juga, dan ada yang tidak jelas tulisannya. Akhirnya iktimat saya itu selain kepada cetakan yang saya pegang, yaitu cetakan PDF, Maktabah atau Yibah, kemudian saya bandingkan juga dengan Mawahibul Laduniyah, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah di Beirut cetakannya. Kemudian dibantu juga oleh Ustadz saya di sini, senior saya juga, namanya Ustadz Fakih. Jadi ada beberapa kawaid sorof dan kawaid nahu yang salah di Maulidul Bashir ini. Kemudian akhirnya sama beliau ditashih juga, dan setelah itu sebelum majelis dimulai sekitar seminggu itu saya sudah mulai rutin untuk ngetik ulang. Akhirnya selesai menjelang hari H. Kemudian setelah itu kita koreksi malamnya, besoknya saya nuskhoh saya itu dibaca oleh admin dari Madiafahnya, karena beliau juga sedang mencari, dan yang beliau share di grup untuk pembacaan Maulid nanti itu adalah nuskhoh yang saya temukan di internet, dan itu nuskhohnya agak nggak enak untuk dibaca. Akhirnya ketika saya mengajukan nuskhoh saya, cetakan yang saya ketik, kemudian sama beliau diterima. Namanya Ustadz Amar. Beliau sebagai admin Madiafah, Ismail Sodik. Kemudian ketika majelis hari H itu malamnya, beliau mengajukanlah ke Syekh saya Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi untuk dibacakan menjadi bahan yang menjadi naskah yang akan dibaca ketika Maulid. Alhamdulillah, akhirnya ketika Maulid itu naskah ketikan saya dibaca dan ditasih juga beberapa oleh beliau, dan kemudian saya ketik ulang dan sudah selesai diketik dan ditasih juga. Kemudian saya share kemarin ke Abi karena beliau minta untuk di share ulang. Akhirnya sedang dalam pencetakan sekarang. Dan saya kemudian diberi kesempatan oleh Ustadz Hafiz, Abi saya, untuk membacakan Maulidul Bashir Nazir di majelis ini. Kemudian sekilas tentang Imam Dardir. Imam Dardir itu lahir pada tahun 1127, zamannya ulama-ulama mutaakhirin yang banyak menggunakan bahasanya itu ilmu mantik. Jadi kemudian banyak juga yang menggunakan ilmu bayan dan sebagainya. Dan terkenal kalau ulama-ulama mutaakhirin ini mu'alafatnya itu agak sulit untuk dipahami, karena banyak menggunakan ilmu bayan, kemudian ilmu mantik beberapa, meski tidak semuanya. Itu didapati ketika saya sedang berguru kemarin kitab Tuhfatul Ikhwan dengan Syekh Fauzi, yang sekarang kemudian alhamdulillah masih berlanjut kajiannya dengan beliau. Kemudian kita juga sambil diamanatkan oleh beliau untuk baca-baca hasyiahnya beliau, hasyiah Sawi.
Dan itu didapati banyak sekali kaidah-kaidah dari ilmu bayan yang mengharuskan kita untuk memahami ilmu bayan dulu, yang merupakan bagian dari ilmu balaghah. Dan itu tersebar di mu'allafat mutaakhirin. Juga beliau ini dikenal sebagai wali karena kewaliannya, murid-muridnya pun juga dikenal tuh sangat luas sekali. Beliau banyak sekali kitab. Di antaranya ada fikih, kemudian tasawuf, kemudian ilmu lughah, ilmu nakli dan akli, kemudian tafsir dan sebagainya. Itu beliau ada mu'allafat di situ. Dan beliau, kalau pujian-pujiannya ulama itu bagaikan sebuah pulau yang tak bertepi. Al-bahru la sahilalahu. Jadi saking luasnya ilmu beliau. Bahkan muridnya sendiri pun, yaitu Imam Dusuki yang punya Hasyiah ala Mughnil Labib, itu sebenarnya adalah istifadah dari durus beliau bersama dengan Syekh Ahmad Dardir. Kemudian ada lagi pemilik Hasyiah Suzuruz Zahab, penulisnya itu dalam ilmu nahwu, itu saya lupa tapi namanya, itu juga istifadah dari daras bersama dengan Syekh bersama dengan Imam Dardir. Ini ditanbih oleh diingatkan oleh guru saya ketika darasnya beliau. Itu sekilas tentang Imam Dardir. Dan Imam Dardir meninggal pada tahun 1201 Hijriah, dan dikisahkan oleh para sholihin bahwasannya ketika Imam Dardir ini meninggal, mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di makamnya beliau pada saat itu, menghadiri makamnya beliau. Itu dikisahkan oleh para sholihin. Di dalam tarjamah beliau yang saya tulis, saya kutip dari tahkikannya Syekh Mustafa Abu Zaid. Beliau pentahkik terkenal mu'alafat karya-karya dari Imam Darrir di sini. Beliau banyak menahkik seperti kitab di ilmu mantiknya beliau. Kemudian ada lagi Tuhfatul Ikhwah, kemudian Syarah Kharidah dan sebagainya macam lainnya. Dan insya Allah juga saya ada rencana untuk dipertemukan oleh Ustadz Fakih dengan beliau, dengan Syekh Mustafa Abu Zaid, untuk mengajukan nuskhah yang saya ketik, yaitu Maulidul Bashir Nadir. Baik, insya Allah langsung akan majelis pembacaan Maulidul Bashir Nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulamihi wa bi masyayikhina fid dharain amin. Alhamdulillahil wajibil wujud الواسع الكرم والجود المنزه عن الوالد والمولود الذي بعث فينا نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات فأظهر به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وخصه بالشفاعة العظمى والمقام الأسنى وأخذ على أنبيائه المواثيق والعهود لئن جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه حتى يبلغ رسالة الملك المعبود فلما أقروا بذلك قال اشهدوا وأنا معكم من الشهود. Dan lafaz asyuhud di sini ini merupakan salah satu lafaz juga yang ditanbih oleh guru saya ketika daras, karena sebelumnya itu saya ketik dengan lafaz asyahidin. Ini sebenarnya mirip dengan lafaz yang ada di Quran, hanya saja ada beberapa huruf yang berbeda, dan ini hanya mengutip yang semakna dengan yang ada di Quran. Seperti juga ishadu wa ana ma'akum minasyahidin yang ada, yang ini yang sedang saya sebut tadi. Itu kalau di Quran kan dia pakai depannya. Nah, kalau ini hanya dikutip dengan fi'il amarnya langsung tanpa ada tambahan fa-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ishadu wa ana ma'akum minasyuhud. Fadalla dzalika ala annahu afdalu khalqillah wa asyrafu rusulillah. Man ahabbahu ahabbahullah wa man asahu faqad asallah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana habibullah wal musalli alayya habibi. Faman arada an yakuna habiban lil habib falyukthir minas salati 'alal habib. ويكفي العاقل اللبيب والحاذق بيان عظم هذا النبي الكريم وبيان قدر الصلاة عليه والتسليم. قول الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقد أحسن من قال شعرا فأنت رسول الله أعظم كائن وأنت لكل الخلق بالحق مرسل عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه وأنت منار الحق تعلو وتعديل فؤادك بيت الله دار علومه وباب عليه منه للحق يدخل ينابيع علم الله منه تفجرت ففي كل حي منه لله منهل منحت بفيض الفضل كل مفضل فكل له فضل به منك يفضل نظمت نثار الأنبياء فتجهم لديك بأنواع الكمال يكمل فيا مدة الإمداد نقطة به ويا ذروة الإطف يتسلل محال كل القلب عنك وإني وحقك لا أسلو ولا أتحول عليك صلاة منه توصلت صلاة اتصال عنك لا تتوصل. Dan yang saya cari di internet yang mengatakan bait syair ini dan dibantu oleh Ustaz Fakih itu adalah Syekh Muhammad Wafa'us Syadzili. Ini ada di dalam kitab Majmu'ah An-Nabhaniyah ya, karangan dari Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu taala. Kemudian sebagai penjelasan, tambahan penjelasan tadi di dalam karangan yang saya tulis di sini, saya menambahkan taklik-taklik atau komentar-komentar di catatan kaki, berupa catatan kaki, yang itu berisi nisbah atau penisbatan yang mengatakan suatu syair kepada yang mengatakannya. Seperti ini contohnya. Kemudian saya juga menaruh bahasanya itu mentaktik syair dan mencocokkan ke bahar-baharnya yang sesuai dalam ilmu arud, karena di naskah aslinya juga tidak disebutkan ini merupakan bahar apa dan sebagaimana, walaupun dalam sisi lain tidak begitu penting ya, tapi hanya sebagai faedah tambahan. Kemudian saya juga ada tambahkan beberapa syair yang saya dapat dari Syekh Labib dalam salah satu postingannya, Syekh Labib Najib. Kemudian juga saya tambahkan faedah-faedah dari dars Tauhid, Jauharah Tauhid juga Kharidah Bahiyah bersama Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi beberapa bulan lalu di dalam catatan kaki ini. Dan insya Allah semoga bermanfaat ke depannya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala lamma kana afdal khalqillahi kana awwal khalqillahi wa akhir anbiya'illah. روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نوره وجعل ذلك النور يدور بالقدرة حياء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا إنس فلما أراد الله تعالى الخلق قسم ذلك النور بأربعة أجزاء فخلق من الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة آلاف عام وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد. Dan ini ditanya oleh Ustadz Fakih bahwasannya waw di sini tuh kalau dalam ilmu nahwu bermakna waw haliyah. Jadi kalau takdirnya ya, jadi ketika Nabi Adam itu diciptakan antara ruh dan jasadnya beliau. Jadi halata kaunihi Adam bainar ruhi wal jasad. Takdirnya begitu kalau dalam ilmu nahwu. Jadi wawnya sebagai waw haliyah. Rawahu Tirmidzi wa hasanah.
Dan takhrij ini yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga dihasankan oleh beliau itu merupakan takhrij yang dilakukan oleh Imam Dardir. Dan kemarin saya juga ditambih ketika awal kali saya mengajukan tulisan ini ke abi saya. Jadi ditambahkan oleh Syekh At-Tamadi bahwasannya kata beliau bagus misalnya dilakukan takhrij hadis dari yang ada di riwayat-riwayat yang dikutip Imam Dardir di dalam Maulid Bashir Nadir. Akan tetapi takhrij hadis itu membutuhkan waktu yang menurut saya menulis ini juga kebetulan terburu-buru hanya untuk pembacaan ketika nanti saya dan insya Allah saya akan takhrij juga yang ada pada riwayat-riwayat dari hadis yang dikutip oleh Imam Dardi Maulid Bashir Nazir insya Allah. Baik kita lanjutkan. Qala rahimahullah taala wa ikhtalafu fi awal al-makhluqat ba'da an-nur al-muhammadi wa sahih annahu al-ma' thumma al-'arshu thumma lamma khalaqa Allah Adam min tinin wa nafakha fihi ar-ruha ja'ala dhalika an-nur fi dhahrihi fakana yalma'u fi janbi fakana yalma'u fi jabinihi wa yaghlibu 'ala sa'iri nurihi qala ibn Muhammad ruhu fi Adam 100 'am وفي صدره 100 عام وفي ساقيه وقدميه 100 عام ثم علمه الله تعالى أسماء جميع المخلوقات ثم أمر الملائكة بالسجود له سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة فسجدوا إلا إبليس فاستكبر وأبى فكان أول من عصى الله وأول حاسد لمن فضله الله تعالى فطرده الله تعالى ولعنه وأهبط من الجنة مذموما مخذولا ثم خلق الله تعالى زوجته من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم ولم يشعر بذلك فلما استيقظ ورآها سكن إليها ومد يده إليها فقالت الملائكة مه يا آدم قال ولم وقد خلقها الله لي فقالوا حتى تؤدي مهرها قال وما مهرها قالوا أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات. Dan saya juga menambahkan di catatan kaki berupa makna suatu kalimat atau suatu kalimat yang menurut saya itu agak sulit untuk dipahami seperti contohnya mah di sini yang bermakna ukfuh dan dia merupakan isim li fi'lil amr. Saya kutip juga dari kamus yang terkenal Mukhtarus Shahah miliknya Imam Razi. Dan juga ada makna-makna lain yang agak sulit untuk dipahami. Itu juga saya tambahkan artinya di catatan kaki. Baik kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala wa fi riwayatin annahu lamma rama al-qurba minha talabat minhu al-mahra qala ya rabbi wa madha u'tiha faqala ya adam salli ala Muhammad ibn Abdullah 20 marrah fafa'ala wa abaha Allah wa abaha Allah lahu an illa syajaratal hintah فنهاهما عن الأكل منها فتحيل إبليس حتى دخل الجنة وأتى إليهما. Dan lafaz tahayyala di sini juga ini masih saya ingat sekali bahwasanya Syekh Syahawi waktu itu mentanbih bahwa ketik waktu itu yang saya baca karena agak jadul dan waktu itu saya baca takhayyala. Takhayyala kan artinya berkhayal. Jadinya beda dengan tahayyala di sini. Dan beliau waktu itu mentasihkan ini juga salah satu yang ditasih oleh beliau. Baik kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala fatahayyala iblis hatta dakhala al-jannata wa ata ilaihima wa tawaqqaf wa naha niyahatan ahzanathuma faqala lahu ma yubkik faqala dan ini berkata kepada iblis faqala lahu ma yubkik faqala abki alaikum tanutani wa tafqidani an-na'im al-muqim alla adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fakula min hadhihi syajarah fa innaha syajaratul khuldi. Dan di sini bercerita tentang bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa itu digoda oleh setan. Sebelumnya juga dikisahkan bagaimana iblis dia bisa bahasanya nyelinap ya, masuk ke dalam surga kemudian menggoda Siti Hawa dan Nabi Adam alaihi wassalam sampai akhirnya mereka berdua pun diturunkan dari surga ke bumi seperti yang masyhur. Dan ada juga
kisah yang sering disampaikan oleh Syekh Syahawi ketika beliau mensyarah kitab Tauhid. Jadi ada dialog, jadi ini ada riwayat. Riwayat ini berisi tentang dialog antara Nabi Musa. Yang Nabi Musa ini kan dikenal dengan nabi yang keras. Beliau seperti kisah-kisah yang masyhur. Perawakannya itu sangat keras dan tegas. Kemudian beliau tuh bahasanya protes ke Nabi Adam. Di riwayatnya begini. Nabi Adam artinya kira-kira begini. Ya Nabi Adam, kenapa kamu kok bisa kok bisa tergoda oleh setan sampai akhirnya makan buah kuldi. Kemudian kami semua turunkan keturunanmu ini diturunkan ke surga. Padahal kalau misalnya kamu nggak makan pun kita bakalan tetap ada di surga. Nah, terus beliau Nabi Adam beliau bilang sudah apakah kamu berani menyalahkan kepada zat yang telah menetap ini di Lauhil Mahfuz. Jadi dalam kasus ini Nabi Adam itu hujah menggunakan kodok yang mana ini kepada Nabi Adam dan Nabi dan Siti Hawa bahwasannya saya ini merupakan penasihat-penasihat bagi kalian. Jadi ini kan di apa bahasanya eh, bujuk rayu setan yang dilakukan oleh dia itu mengatakan apakah kamu mau nggak ya tunjukkan kepada pohon yang kan kamu kekuasaan dan kekuasaan ini nggak akan binasa. Akhirnya Nabi Adam oleh hal tersebut dan beliau pun eh, budaya setan dan sampai seperti kisah yang masyhur beliau turunkan ke bumi. Falamma aghwahuma, maka ketika keduanya terpedaya oleh setan wa akala minha, dan ketika keduanya memakan dari pohon tersebut, artinya pohon khuldi tadi, pohon buah khuldi, wa dhanna la yahlifu billahi kadhib, qala Allah ta'ala ya adam yati ma abahtu lakum min al-jannati man duha atman an hadhihi syajarah, qala bala ya rabbi wa izzalik walakin dhananna anna ahadan la yahlifu bika kadhiba fa ahbatahuma ila al-ard. Akhirnya mereka berdua pun diturunkan oleh Allah ke bumi. Kalau Wahb bin Munabbih, dan lafaz al-munabbih di sini ini juga ditandih oleh siapa, oleh Ustadz Fakih, oleh Ustadz saya, karena beliau juga merupakan misalnya orang yang tak khusus di bidang hadis ya. Itu beliau cerita bahwasanya ada majelis ketika majelisnya Syekh mantan mufti Mesir, yaitu mantan mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Itu beliau ketika mukri'nya membaca Wahb bin Munabbah ini, dan itu yang sering banyak dibaca oleh mukri-mukri dalam kajian hadis, itu disalahkan tandih bahwasanya itu ada munabbih. Dan saya tulis di sini bikasril ba'il musyaddadah wa huwa ahadu ruwati Abi Hurairah. Salah satu periwayat dari Abi Hurairah, untuk riwayat-riwayat Abi Hurairah, wa huwa minat tabi'in, dan dia merupakan dan yang menanbih hal ini adalah saya pakai hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah taala qala wa ibnu munabbih lamma uhta adamu ila al-ardi makatha yabki 300 'am la yarfa'u lahu dam'un thumma inna hawwa waladat li adam waladat li adam 40 waladan fi 20 batnin wa wada'at shithan wahdahu. Nah, lafaz syith di sini waktu itu ketika ini juga termasuk yang ditasih oleh Syekh Syahawi, karena waktu itu saya tulis syai'an. Syai'an itu artinya sesuatu. Dan kalau syihsan itu nama nabi. Jadi kan beda jauh maknanya. Soalnya di nuskhohnya itu karena tinta blur juga. Jadi
titik tiganya ini kayak ketulis satu. Dan itu termasuk hal yang sulit juga bagi para muhakkik terutama untuk menahkik sebuah manuskrip, walaupun yang saya tulis itu bukanlah, bisa dibilang bukan sebuah manuskrip ya, itu cetakan, sudah dicetak, cuma cetakan lama tahun 1900-an. Kalau manuskrip kan biasanya yang masih yang masih tulis tangan eh, penulis langsung atau enggak fotokopiannya yang turun temurun, itu bisa disebut manuskrip. Dan karena saya nggak menemukan skrip dari kitab Maulid Bashir Nazari juga, akhirnya ya terpaksa saya hanya gunakan untuk berikmat dalam penulisan dalam ini hanya dengan satu naskah saja. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wada'at fisan wahdahu karamatan liman sa'dahu. Walau fi Adam alaihi salam kana wasiyahu ala awladih. ثم إن شيثا عليه السلام أوصى ولده وصية آدم ألا يضع هذا النور إلا في المطهرات من النساء ولن تزل هذه الوصية جارية تنتقل من قرن إلى قرن إلى أن وصل هذا النور إلى عبد الله بن عبد المطلب وطهر الله هذا النسب الشريف من سفاه الجاهلية. Jadi sifah ini apa? Sifah ini adalah zina. Ya, maknanya itu zina. Jadi nasabnya Rasul itu dari zina. Artinya nasab beliau sampai keturunan-turunan beliau yang atasnya sampai Nabi Adam itu eh, suci bahasanya. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahil jahiliyati syai'un. Ma waladani Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikah min sifahin min ladun Adam. Jadi semenjak Nabi Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min nikahil jahiliyati syai'un. Jadi yang dimaksud nikah jahiliyah, yang dimaksud dengan nikah jahiliyah itu ya zina tadi. Karena merusak nasab dan sebagainya. Dan Islam pun menjaga hal ini kan, termasuk lima hal pokok yang dijaga dalam Islam, yang wajib dijaga dalam Islam, seperti kata dalam jawharahnya, ini mal nasab dan wajib. 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam, yang kelima hal ini nggak mungkin bisa dijaga secara total kalau misalnya nggak ada benteng yang menegakkan Islam secara keseluruhan. Lanjutkan. Kalau rahimahullah ta'ala fahuwa sulalatu tayyibin tahirin. Jadi Rasul itu merupakan keturunan dari orang-orang yang tayyib dan orang yang tahir. Di sini pakai jamak mudzakkar salim yang artinya sifat untuk apa? Untuk akil tahirin. Rijatul kamil muwahhidin. An-nabiyul arabiyyul hashimiyul qurashi المنتخب من خير بطون العرب وأعرقها في النسب محمد بن عبد الله بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر وهو قريش وإليه تنسب قريش ومن كان فوقه فكناني لا قرشي ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو النسب المتفق عليه وما بعده لا يعول إليه. Dan tentang nasab ini ada masyayikh yang beliau itu menulis nasabnya Nabi sampai ke Nabi Adam, dan itu dijelaskan oleh beliau satu persatu. Ini dijelaskan ketika saya baca Nurul Uyun, kitab Nurul Uyun bersama dengan Habib Umar ibni Hamid Al-Jailani, mufti Mekah waktu itu di Madiafah. Dan ketika saya baca tahqiqannya, itu ada yang menulis. Jadi di tahqiqan cetakan Darul Minhaj ini ditambahkan waqad aqrara al-allamatu Sayyid Umar bin Ali ibn Alawi bin Abi Bakr al-Kaf nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sayyidina Adam bit ta'lif. Jadi beliau menuliskan nasab Nabi secara detail sampai dengan Nabi Adam, walaupun ini sebenarnya tidak mutafak ya. Jadi tidak disepakati oleh ulama, karena yang disepakati oleh ulama itu nasab Nabi hanya sampai Adnan saja. Jadi yang sampai Nabi Adam, yang diteruskan sampai Nabi Adam itu doif. Banyak ulama yang doifkannya dan banyak khilafnya di situ. Tapi ada ulama di sini, dan saya belum baca kitabnya. Kebetulan kitabnya juga dijual di maktabah dekat sini, di dekat rumah saya di Darussalam. Itu ada juga yang jual. Nama kitabnya itu
as-sulhul mumarrad wal fakhrul mu'abbad li abai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab ta'lifan tadi. Wa takallama, ini beliau tambahkan lagi, wa takallama ala kulli wahidin minhum tafsila. Jadi Syekh Sayyid Umar bin Alawi bin Abi Bakar tadi itu berbicara tentang kakek-kakek atau buyut-buyutnya Nabi sampai dengan Nabi Adam itu secara terperinci. Wa tabi asahhi ma warada fihi, dan beliau tambahkan, beliau kutip dengan riwayat yang paling paling asah bahasanya, paling paling benar, ma warada fihi, tentang terkait apa yang ada atau apa yang terdapat di dalam nasab Nabi sampai dengan Nabi Adam. Fa afada wa ajada rahimahullah taala. Yaitu tadi sedikit faedah juga yang enggak saya tambahkan di catatan kaki yang saya tulis. Nah, kemudian saya juga nambahkan di sini ada bait syair, ada 10 bait syair yang ini menazamkan nasab-nasabnya Nabi sampai dengan Adnan ya. Dan juga ada nasab nasab ibunya Nabi Sayyidah Aminah, itu yang nasabnya Nabi dan nasab Sayyidah Aminah ini, jadi nasab bapaknya Nabi dan nasab Sayyidah Aminah ini yaitu ibunya Nabi itu bertemu di mana, bertemu di kakek yang namanya Kilab itu. Dan di sini disebutkan di akhir bait itu umtaha ma'abihi ajtami fi jaddihi kilabin yadha fastami'. Ini bait syair ini saya dapatkan faidah dari Syekh Labib Najib. Beliau sekarang di Yogyakarta. Ini saya dapatkan ketika waktu itu istifadah dari beliau. Beliau nge-share sesuatu dari kutipan dari kitab juga, dan akhirnya saya tambahkan di sini yang karena bagi saya mungkin bagi beberapa orang, terutama bagi saya, menghafal nasr, yaitu tulisan yang dia itu bukan syair, itu agak sulit, terutama bagi saya. Karena saya itu lebih suka yang nazom. Kenapa? Karena ada iramanya dan lebih enak aja kalau dihafal. Seperti ini, dan ini juga dinazomkan menggunakan bahar rojas, jadi bahar ilmiah yang sering banget tersebar dalam ilmu-ilmu, yang sering juga dipakai ulama untuk menazomkan ilmu-ilmu syarak seperti ilmu maqasid dan ilmu wasailnya. Dan insya Allah mudah kalau untuk dihafal. Tapi kalau mau lebih simpel, bisa juga kalau menghafal nasrnya aja. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala hadha huwa an-nasab al-muttafaq alayhi wa ma ba'dahu la yu'awwalu alayhi. Walamma arada Allah ta'ala ibraz hadha as-sirr al-mas'un as-sari fi adh-dhuhur wal butun min 'alam al-khafa'i ila 'alam adh-dhuhur liyatimma bidhalika kamal as-safa'i wa mazid as-surur. Alhama 'Abd al-Muttalib bi an dhahaba ila Wahb ibn 'Abd Manaf ibn Zuhrah wa huwa yawma idhin sayyidu bani Zuhrata nasaban wa syarafa. فخاطب منه ابنته آمنة liwaladihi Abdullah. Jadi, nah ini juga termasuk yang ditanbih oleh Syekh Abdul Aziz. Jadi saya waktu itu tulis ini adalah liwalidihi. Kan artinya orang tuanya, ayahnya. Jadi maknanya jadi kacau. Dan itu yang jadi ngacau gitu. Dan itu yang ditulis di manuskripnya itu liwalidihi, untuk bapaknya. Di manuskripnya ditulisnya begitu, dan saya bingung ini cara kita mentasih gimana kan, soalnya kalau biasanya orang-orang muhakik itu ketika menashih sebuah naskah, dijadikan sebuah tulisan, itu kan ditasih nggak dari satu naskah aja, nggak dari satu manuskrip aja, tapi dari beberapa manuskrip. Seperti Syekh Sulaiman Al-Uyuni misalnya, ketika beliau mentasih Alfiyah, yang beliau tasih dari puluhan naskah Alfiyah, dan beli naskah pun naskah manuskrip itu pun dibeli dengan harga yang tidak murah. Sampai akhirnya karena kesungguhan beliau, tahqiqan beliau pun menjadi sebuah tahqiqan yang terbaik untuk Alfiyah Ibnu Malik sendiri, matan yang masyhur di dalam ilmu nahwu. Jadi ini ketika oleh beliau tadi liwaladihi, untuk anaknya Abdullah, bukan untuk bapaknya, karena maknanya nanti jadi salah. Faqad qala rahimahullah ta'ala faqataba minhu ibnatahu Aminata liwaladihi Abdullah wa hiya yawma idzin afdalu imra'atin min Quraisy nasaban wa mawdi'a. Dan jadi ketika itu, jadi ini bahasanya yang afdal ketemu yang afdal gitu loh. Jadi orang tuanya udah mulia kan. Kemudian kedua orang tuanya udah mulia,
akhirnya lahir juga seorang makhluk yang sangat mulia, yang paling mulia. Seperti kata Ibrahim Al-Laqani juga dalam Jawahar Tauhid, wa afdhalul khalqi 'ala al-itlaq nabiyyuna fa min an-syuqati. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian jadi itu Siti Aminah ini merupakan perempuan yang paling mulia dari Bani Quraisy, nasabnya dan juga kedudukan beliau. Maka nggak heran kalau misalnya Nabi itu kan jadi mulia gitu karena memang sudah benar-benar pilihan dari atas-atasnya, dari keturunan-keturunan, dari buyut-buyutnya. Memang sudah disiapkan untuk menjadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fazawwajaha qala rahimallahu taala fazawwajaha lahu, akhirnya dinikahkan si Amin dengan dengan bin Muthalib. Wabana wabana biha bi Abi Thalib. Nah, Syi'ib ini itu adalah nama jalan. Ya, dia itu nama jalan, salah satu jalan di mana? Di Mekah. Ini yang ditanbih juga oleh Ustaz Fakih. Tadinya saya nulis ini Sya'ab. Artinya Sya'ab itu kan artinya jadi kayak apa ya? Jadi kayak golongan. Sedangkan makna yang dimaksudkan oleh penulis itu adalah Sya'ab. Ini juga saya mengutip dari karangan atau karya Ustadz Mahmudi Hafizahullah Ta'ala yang merupakan guru yang saya istifadah dari muridnya juga, yaitu Ustadz Fatih. Saya mengutip kalam beliau yang beliau sampaikan dalam kitabnya yang bernama Riyadhus Siratin Nabawiyah. Ini jadi matan sirah yang beliau nanti syarah lagi kitab ini. Nanti saya juga sebutkan di taklikat setelahnya. Jadi beliau syarah juga kitab ini, dan sekarang juga masih dalam proses pengatikan dan perasihan oleh Ustaz Fakih, cepat selesai dan cepat dicetak kitabnya. Saya sudah ada PDF-nya, cuma nggak sempurna. Maksudnya belum selesai ketik, masih sampai pertengahan aja, masih awal-awal. Jadi saya coba bacakan di taklik bikasri shin aish bi Abi Thalib inda jumratil wusta. Jadi ketika di daerah tempat sedang melempar jumrah wusta. Wa huwa ismun li ahadi asma'i syari' bi Makkahil Mukarramah. Bi Makkahil Mukarramati. Kama dhabatahu Syekh Mahmudi walad Asy-Syukri rahimahullah fi Riyadhis Siratin Nabawiyah. Amin. Kita lanjutkan. Sebentar, tadi ada masalah karena baterainya mau habis. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala fazawwajaha lahu wa biha fi syu'bi Abi Thalib. Fahamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahara li hamliha jaibu wa liwad'ihi gharaib. Dan gharaib ini merupakan lafaz yang enggak ditulis di dalam manuskripnya, tapi saya temukan di lafaz lain, makanya ini kemudian saya kasih dalam kurung karena untuk membedakan juga dengan yang tabah taib. Qala rahimahullah ta'ala wa an Ka'bil ahbar annahu diyatil lailata sama'i wa sifahiha wal ardi wa biqa'iha anna an-nur al-maknuna alladhi minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqirru al-lailata fi batni Aminata fayatuba laha summa tuba. Jadi ini kayak uslub ta'ajub gitu. Bahasanya kayak merupakan cara dari yang dilakukan oleh orang-orang Arab untuk mengungkapkan kekagumannya dan karena dapat kemuliaan yang begitu besar kan. Salah satu uslubnya kayak ini. Fayatubalah summa yatuba. Maka beruntung wahai dia itu Siti Aminah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala wa asbahat asnamud dunya mankusah. Wa kanat Quraisyun. Jadi Wakanat Quraisyun fi bin syadidin, dan kala itu Quraisy itu di dalam kekeringan yang sangat parah.
maqlubah. Quraisy bin Syadid, dan kala itu kaum Quraisy itu sedang di dalam kekeringan, wadiqin azim, dan sedang dalam kesulitan yang sangat luar biasa. Fakhdarratil ardu, dan kala itu ketika Nabi Muhammad SAW jauh lagi di kanan di pohon-pohon kemudian berbuah gitu kan. Wajahum rifdu, ini saya tarik al khairul katsir, dan akhirnya datang kepada mereka berupa apa? Berupa kebaikan yang sangat luar biasa. Dan ini baru maulidnya saja, baru kelahiran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah membawa keberkahan yang luar biasa kan, apalagi bagaimana dengan nanti gitu, dengan dakwah-dakwah yang beliau sampaikan. Akan tetapi yang bodohnya hal yang dilakukan oleh kaum Quraisy itu mereka menolak dakwahnya Nabi, dan mereka tetap dalam keegoisan mereka untuk mempertahankan ajaran nenek moyang mereka. Maka akhirnya ya begitu, mereka binasa dan nggak nggak apa jadinya celaka. Oke, kita lanjutkan. Jadi wajah amurif min kulli janib. Jadi artinya kemudian datang kepada mereka sebuah kebaikan yang sangat luar biasa dari segala penjuru, dari segala sisi. Fasumiyat tilka sanatul lati humila fiha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ini masih ini ya, masih apa masih, masih hamilnya, Nabi, berarti bukan ketika beliau dilahirkan. Jadi ketika masih hamilnya saja. Maka akhirnya kemudian dinamakan oleh tanah atau tahun yang di situ, yang kala itu di apa bahasanya, ketika Siti Aminah mengandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dinamakan sebagai tahun apa? Sebagai tahun Al-Fath wal Ibtihaj. Baik, kita lanjut. Kalau rahimahullah taala, wa ataha atin hina hamalat bih, faqala laha anti hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Qalat Aminah, ma sya'artu bi anni hamaltu bih wala wajadtu lahu thiqala wala wahama kama tajidun nisa illa anni ankartu haidati wa atani atin wa ana bainan nuri wal qadah faqala هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي وهذا إذا دنت ولادتي أتاني فقال لي قولي إذا وضعتيه أعيده بالواحد من شر كل حاسد لما سميه محمدا وروي أن قال رحمه الله وروي أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة وهو إمام الدنيا وسراج أهلها ولم يبقى سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا وفرت وحوش المشرق إلا وحوش المغرب بالبشارات وكذلك حيتان البحر فغيب عني فسمعت مناديا ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها وليعرفوه باسمه وصورته ونعته ويعلموا أنه يسمى فيها الماحي لا يبقى شيء من الشرك إلا محي في زمن ثم انجلت عنه في أسرع وقت. قال رحمه الله تعالى وفي رواية أن آمنة قالت لما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه ثم أخذ قبضة من التراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار عن أم سلمة عن آمنة قالت رأيت ليلة ودعه حتى رأيتها. وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء قالت لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله. قال الشفاء وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبنته. وفي رواية ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة ثم غيب عني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق والمغرب. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت أول الناس إسلاما. ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم ما روي من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط 14 شرافة من شرافته وغيد بحيرة طبرية وخمود نار فارس
وكان لها 1000 عام لم تخمد وولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا أي مقطوع السرة واختلف في عام ولادته والصحيح أنه عام الفيل والمشهور أنه ولد بعد الفيل ب50 يوما وقيل ب55 يوما وقيل غير ذلك والصحيح أنه ولد في شهر ربيع الأول يوم الاثنين والأصح ل8 خلت منه والمشهور أنه ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول والمشهور أنه يوم الاثنين نهارا بعد الفجر وقيل ليلة ولما ولد صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء له قصور الشام وخرج من بطن أمه نظيفا dua syatar. Dan bait yang pertama itu sama persis. Wa antala maulidta asyraqatil ardu wa dha'at, setelahnya itu beda. Nah, kalau syairnya pamannya Nabi ini agak panjang, bentuknya kayak qasidah gitu dan ya beda. Beda setelahnya dengan dengan syair yang ditulis oleh Abbas yang lain. Oke, kita lanjutkan. Kama asyara lidzalika Ammul Abbas radhiyallahu anhu biqaulihi wa antala maulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuq فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق ولله در البصير رضي الله عنه حيث قال ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتداعى إيوان قسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء وغدا كل بيت نار وفيه قربة من خمودها وبلاء وعيون الفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء من لحواء أنها حملت أحمدا أو أنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء. Baik, sudah selesai. Jadi ada beberapa hal yang mau saya tambah. Satu hal saja yang sebelum penutupan yang ingin saya tambah. Jadi di sini syairnya itu ada agak kepotong di tengah-tengah seperti kayak misalnya di bait syair yang di awal tadi. Lailatul liddi ni sururun biyaumihi wasdihau. Ini kalau di dalam ilmu arut dinamakan tadwir. Ini juga lupa saya tambahkan di catatan kaki. Mungkin sebagai tambahan faedah aja tadwir. Jadi dia kayak kepotong gitu katanya di tengah-tengah. Suatu kalimat itu kepotong di tengah-tengah di akhir daripada arut itu sendiri. Karena arut ada dua bagian, ada arut dan dorb. Yang awal arut, yang kedua namanya dorb. Jadi dia kepotong untuk menyesuaikan dengan wazan. Maka karena kalau misalnya tetap diterusin kalimat yang setelah satu shutter yang sama, satu baris yang sama, maka akan wazannya atau tafilahnya itu akan berbeda. Dan khotimah, ja'alanallahu min khiyari atba'ihi wa khatama lana bil wafati ala akmali halati atba'ihi amin. Baik, sudah selesai pembacaan Maulidul Bashir Nazir. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan ada beberapa istifadah yang sudah saya sampaikan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على شرحه الرائع والمفيد عسى أن ينفعنا بعلومه آمين. والآن نخطو إلى البرنامج التالي وهو قراءة الصلوات التي سينشدها فريق حضر المعهد الشرف الحرمين. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حطنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Untuk Maulaya Sholli nanti baca ada berulang, diharapkan jemaah juga ikut membaca. Maulaya Sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadhakkuri jirani bidhi salami mazajdadam anjara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmadal barqu fi zalma'i min idami jami'an Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim fama li'ainaika in qulta kufahamata wa ma liqalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil
الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. احذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجر لكم مراعي سماعا أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة ملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما نوى نظور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقب مملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقل في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأ به الكون نورا وأقبل يتيما وأطهر أهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق وإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وصلوا عليه. برجمنا جميع القيام. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس ذا الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عودك الصافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العز حنت بالسراء إلا إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ولد صلى الله عليه وسلم مختونا بأن العناية مكحولا بكل الهداية فأشرق بباء الفضاء تلالى الكون من نور وضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطانته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساتع وأشرق من باه الضياء اللامع حتى أغرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنعت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العساحات العز بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم آل التقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نخطو إلى البرنامج وهو الخطبة. الخاطب الأول الأستاذ فيليكس. تفضل. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Zat yang maha baik yang telah memberikan kita kebaikan tanpa habis, berikan kita karunia lapis-lapis, kita yang kita tidak akan. Salat salam tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kita dengan maka mudah-mudahan kita semua rindui beliau, sayangi beliau, dan juga nanti saat perjumpaan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kita khawatirkan adalah ketika kita menjumpai beliau, maka beliau tidak dalam keadaan ridho kepada kita. Kita berdoa senantiasa, Allah, kita berusaha apapun yang menjadi perbuatan-perbuatan beliau dan perkataan-perkataan beliau, dan semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan lindungan di saat hari yang selain daripada lindungan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba yang telah dipilih olehnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebuah kebahagiaan untuk kembali menemani kalian. Kemarin belum habis daripada ingat kita syukuri salah satu kenikmatan yang Allah berikan melalui peresmian daripada masjid, dan pada malam ini masjid ini di saksi yang pertama kita menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada beliau, peringati kelahiran beliau, yang ini besar bagi kita. Karena kenapa? Saya mencoba membayangkan teman-teman sekalian, andaikan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Al-Quran, tapi Al-Quran ini yang merupakan kurikulum yang paling sempurna, tapi nggak ada yang ngajar. Kita tahu bahwa Islam itu adalah kurikulum yang paling sempurna. Al-Quran itu adalah kurikulum yang paling sempurna. Tapi kalau kurikulum ini cuma dikasih dan nggak ada gurunya, itu sama aja antum punya kitab tapi nggak ada yang ngajarin. Sedangkan teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang kehidupan ini ada banyak yang sangat membuat orang sedih. Misalnya, kemarin itu baru ada berita, polisi Korea nembak mati 56 orang. Nembak mati 56 orang polisi. Gara-gara apa? Jadi ada satu polisi, dia nembak mati 56 orang di sekitar rumah dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia dikata-katain jomblo, teman-teman sekalian. Jadi dikata-katain jomblo, saking sakit hatinya nembak mati 56 orang. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena bagi kita mungkin kehidupan itu biasa-biasa aja. Tapi bagi orang yang lain kehidupan ini berat. Contoh, diejek jomblo aja orang bisa. Di Jepang, orang itu saking sulit kehidupan dia sampai tidak mau untuk punya anak. Jadi ketika saya pergi ke Jepang, saya tanya pada mereka, kok kamu nggak mau punya anak? Dia bilang, sini, kita coba hitung-hitungan matematik dulu. Punya anak itu kira-kira menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi kehidupan kita. Akhirnya mereka setelah ngitung matematik, mereka dapat kalau punya anak itu tidak profitable bagi kehidupan kita sebagai seorang manusia, karena nanggung anak itu bakal lebih berat daripada gaji yang kita dapatkan. Kehidupan mereka sulit banget sampai mereka nggak mau punya anak. Banyak orang-orang yang sulit dalam kehidupan mereka sampai mereka mau bunuh diri. Beberapa waktu yang ada ibu bakar diri bersama anaknya. Kenapa? Karena kesulitan dalam hidup. Kesulitan dalam hidup itu menyengsarakan. Dan menyengsarakan itu lebih daripada apapun yang teman-teman bisa bayangkan. Maka kalau kita sekarang merasa bahwa kita baik-baik saja, kenapa? Karena kita itu sudah dikasih solusi yang orang lain tuh nggak kebayang. Contoh misalnya, kalau seandainya orang-orang barat, atau orang-orang Jepang lah ambil tadi. Orang Jepang dihina bisa bunuh diri. Dia dapat nilai jelek, lalu kemudian dikatain teman-temannya, diejek-ejek sama teman-temannya, dia bunuh diri. Kalau kita mikir, gara-gara nilaimu kecil aja kamu bunuh diri, emang nilai itu bisa menyelamatkan kamu di akhirat? Karena kita mikirnya akhirat. Yang ngasih tahu siapa? Rasulullah. Kalau kita nggak dikasih tahu Rasulullah, mungkin kita termasuk orang-orang yang stres juga. Paham teman-teman sekalian? Karena kita nggak punya solusi dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, saya nikah 15 tahun. 15 tahun saya nikah,
pertanyaannya kalau orang nikah itu semakin lama dia menikah, semakin banyak masalah atau semakin dikit masalah? Semakin banyak masalah atau semakin dikit masalah? Antum coba aja lihat foto saya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Itu kayaknya wajah saya nggak terlalu banyak masalah kayak sekarang gitu ya. Jadi 15 tahun saya menikah, semakin pernikahan itu naik tahunnya semakin banyak masalah. Sampai saya pernah bilang sama istri saya, dalam kondisi stres banget gitu kan ya. Ketika kita cekcok dalam rumah tangga, kemudian saya pernah bilang sama istri saya itu ketika punya masalah sama istri saya, itu lebih menderita hati saya daripada dipersekusi. Paham teman-teman sekalian? Jadi dipersekusi itu bagi saya itu biasa. Cuma kalau masalah dengan istri itu luar biasa. Kenapa? Hati itu rasanya sempit, makan gak enak gitu kan ya, tidur gak enak. Ya kenapa? Karena bermasalah. Nah ini kalau seandainya saya bilang sama istri saya, kalau kita gak diajarin oleh Rasulullah, gak diajarin oleh Islam, kayaknya mungkin kita sudah gak bisa sama-sama lagi. Paham gak sih? Karena itulah banyak masalah-masalah orang di luar sana, ketika mereka gak menemukan solusi, mereka bunuh diri. Mereka pikir mati itu adalah akhir penderitaan. Salah besar. Mati itu adalah justru awal daripada penderitaan orang-orang yang bunuh diri. Yang pengen saya sampaikan, agak sulit hidup kita. Kalau kita punya kurikulum tapi kita nggak tahu siapa yang ngajarin. Rasulullah itu adalah yang ngajarin kita. Maka judulnya Cinta Nabi. Cinta Nabi mewujudkan generasi Al-Bashir wan Nazir. Kenapa berhubungan dengan Al-Bashir wan Nazir? Karena kalau di dalam Al-Quran itulah tugas Nabi. Bashir memberikan kabar gembira, Nazir memberikan peringatan. Kenapa? Saya mau kasih tahu pada teman-teman santri, banin dan banat, ada 2 hal yang senantiasa bekerja sama dalam menentukan kesuksesan seseorang. 2 hal dalam menentukan kesuksesan seseorang. Pertama, al-khauf. Yang kedua, ar-roja. Yang pertama adalah rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Itu menentukan kesuksesan. Kok bisa? Nanti kita lihat. Yang kedua adalah ar-roja, rasa berharap, pengen mendapatkan sesuatu. Dia pengen punya asa, dia punya harapan. Itu yang menentukan orang sukses atau tidak. Contoh kita bahas. Al-Bashir yaitu adalah memberikan harapan. An-Nazir adalah memberikan ketakutan, kegelisahan, rasa khauf. Tadi khauf adalah An-Nazir, roja adalah Al-Bashir. Contoh misalnya. Pertanyaan saya, yang lebih kuat kira-kira khauf atau roja? Khauf atau roja? Yang lebih kuat perasaan khauf atau roja? Yang roja angkat tangan. Yang khauf angkat tangan. Nah, yang tidak milih, nah itulah orang Indonesia biasanya gitu kan ya. Oke, baik. Khauf itu lebih kuat daripada roja, betul. Contoh, ada orang dia naik ke lantai 100. Lantai berapa? Lantai 100. Berarti tinggi banget. Kalau satu lantai itu 6 meter, berarti kali 100, 600 meter. Setengah daripada Burjul Dubai gitu ya. Atau Menara Dubai. Naik lantai 100 dan dia harus nyebrang ke lantai 100 yang lain dipisahkan oleh 1 batang kayu. Panjangnya itu terpisahnya sekitar 50 meter. Bisa kebayang? Ada 2 menara. Masing-masing 100 lantai, lalu kemudian disambungkan dengan 1 bilah kayu yang panjang kayunya itu 50 meter. Kemudian teman-teman sekalian diminta, siapa yang berani nyebrang dari tempat yang satu ke tempat yang lain? Kira-kira ada yang mau nyebrang atau enggak? Enggak ada. Lalu kemudian dijanjikan, dikasih roja, dikasih harapan. Apa harapannya? Siapa yang mau untuk nyebrang, maka akan saya kasih 10 miliar. Kira-kira berapa banyak yang mau nyebrang? Berapa banyak yang mau nyebrang? Dikit, karena dia mikir, percuma kalau gua nyebrang, mati, malah gak dapat 10 miliar, malah mati, paham? Oke, tapi ada cara supaya semua orang mau nyebrang. Mau tahu gimana caranya? Caranya gini, ada 2 menara, 100 lantai, lalu kemudian kita disuruh nyebrang lewat 1 bilah kayu, yang cuma 1 bilah kayu sepanjang 50 meter, lalu di ujungnya ada 10 miliar. Dan di tempat Anda berdiri sekarang, ada singa yang sudah nggak makan 3 hari, lapar banget. Nyebrang atau enggak? Nyebrang atau enggak? Nyebrang. Kenapa nyebrang? Karena khauf. Karena rasa takut. Karena dia nggak mau dimakan singa. Maka mikirnya jadi beda. Daripada gue dimakan singa, pasti mati. Mendingan gue nyebrang, bisa jadi selamat, bisa jadi mati. Paham sampai di sini? Al-khauf ini menggerakkan seseorang.
Rasa takut itu penting, rasa takut itu perlu. Yang nggak boleh adalah rasa takut kepada selain Allah. Dalam pada faktanya, rasa takut ini menggerakkan banyak orang. Contoh misalnya, pertanyaan teman-teman sekalian sederhana. Saya tuh dipersekusi mungkin sudah nggak bisa kehitung lagi. Suatu waktu ketika saya dipersekusi terus menerus, lalu kemudian dijelek-jelekkan orang, dibilang radikal dan seterusnya. Pas lagi saya pergi sama ibu saya, lagi milih jas untuk pernikahan adik saya. Lalu kemudian di tengah-tengah mall ketika kita lagi capek, lalu kemudian ibu saya ngajak saya duduk sama bapak saya sama keluarga saya semua. Di tengah-tengah mall itu ibu saya bilang gini, Lik, berhentilah Lik, jangan terlalu frontal, jangan terlalu vokal ngomongnya. Udah janganlah kamu itu dakwah, udah baik aja pada Tuhanmu nggak apa-apa. Kamu nggak usah ngomong. Kenapa? Nanti kalau kamu ditangkap gimana? Mami ini sudah sakit jantung, nggak bisa Mami ini dilihat kamu tuh kayak gini-gini. Jangan frontal. Kalau kamu ditangkap gimana? Saya bilang, loh kenapa saya takut ditangkap? Emang saya berbuat salah? Gak, cuma kamu jangan frontal juga. Selalu jelasin pada ibu saya. Dia gak mau dengar. Lama-lama saya bilang gini, nih Felix cuma mengikuti Yesus Kristus. Paham teman-teman sekalian? Tahu Yesus Kristus, Isa Al-Masih? Dia bermasalah gak kira-kira sama pemerintah? Dia bermasalah. Kenapa? Karena dia ngomong kebenaran. Waktu itu pemerintahnya gak suka. Maka saya bilang saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Saya bilang gitu. Ibu saya bilang, beda. Saya bilang apa bedanya? Dia Tuhan, kamu bukan. Oh ya aku udahlah. Karena dia meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, lama-lama kita debat. Bapak saya kemudian bilang gini, Lik, ibumu kamu layani debat. Terus dia bilang sama istrinya, kamu juga, Felix kamu layani debat. Gitu kan ya, sama aja kalian berdua. Lalu kemudian saya bilang sama bapak dan ibu saya bilang, saya itu bukannya nggak ada rasa takut. Saya tuh bukan gak ada rasa takut ketika berdakwah lalu punya resiko. Ngomong tentang kebenaran pasti punya resiko. Saya bukannya gak takut, tapi saya punya ketakutan yang lebih besar. Tahu gak ketakutan saya yang lebih besar apa? Saya takut itu anak saya. Dia kan tahu siapa bapaknya. Nanti saya khawatir, saya takut ketika dia sudah gede, lalu kemudian dia bilang gini, Abi dulu kan hidup ketika zaman ada kezoliman yang nyata tuh. Ada kezoliman yang Abi lihat dan sudah nyata-nyata Abi lihat. Ketika ada kezuliman itu, kan Abi tahu yang benar yang mana. Kenapa Abi diem? Itu saya gak berani tuh. Saya takut kalau anak saya suatu hari nanti nanya saya kayak gitu. Terus kita mau ngomong apa? Paham gak sih? Ketakutan ini penting, tapi ketakutan ini harus dikasih kepada Allah. Sehingga orang yang sudah takut pada Allah tidak akan punya sisa rasa takut pada selain Allah. Maka Allah katakan, Rasulullah SAW menyampaikan, ngajarin kita dalam salah satu hadisnya, gak akan kumpul dua takut dan dua aman pada seorang hamba. Kalau hamba itu sudah takut dengan Allah di dunia, maka Allah akan buat dia aman di akhirat. Tapi kalau ada hamba yang merasa aman daripada Allah di dunia, maka dia pasti akan takut dengan Allah di akhirat. Pertanyaan saya sederhana, antum mau takut sekarang atau antum mau takut nanti? Antum mau takut Allah sekarang nanti aman, atau antum mau aman sekarang nanti takut? Pilih yang mana kira-kira? Maka orang berani itu bukan orang yang gak punya rasa takut. Kenapa kemudian orang yang berani itu bukan berarti gak punya rasa takut? Tapi dia punya rasa takut, tapi dia bisa mengalahkan rasa takut itu. Ini adalah khauf. Nadhir itu memberikan peringatan. Supaya manusia itu muncul rasa takutnya. Karena ketika manusia sudah muncul rasa takutnya, dia pasti akan berbuat sesuatu yang terbaik. Maka di dalam Al-Quran, sebelum Anda bisa beramal, Anda dikasih rasa takut dulu. Jangan mau masuk neraka. Kan gitu kan ya? Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang akan ngasih tahu Anda bagaimana cara berprestasi. Dan ada ayat-ayat yang ngasih tahu Anda bagaimana cara jangan gagal. Paham maksudnya? Kalau bagaimana cara berprestasi itu roja. Tapi kalau jangan gagal itu berkaitan dengan khauf. Contoh misalnya, Allah katakan, misalnya di dalam surat wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Kalau Anda nggak mau gagal dalam kehidupan, kalau Anda nggak mau masuk neraka, minimal Anda beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itu khauf. Yang berikutnya roja. Kalau cuma orang nggak mau masuk neraka aja bisa, tapi Anda tetap jadi orang yang biasa. Kalau Anda cuma, kenapa Anda sholat? Saya takut masuk neraka. Anda jadi orang yang biasa. Kenapa Anda berbuat baik? Karena saya takut masuk neraka. Itu Anda jadi orang biasa. Tapi umatnya Rasulullah SAW tidak ditakdirkan jadi orang-orang yang biasa.
Makanya ketika seseorang jadi seorang muslim, maka Anda jadi seseorang yang berbeda. Sekarang saya tanya, orang muslim sama orang nggak muslim. Orang muslim sama orang yang nggak muslim. Yang nggak muslim itu percaya akhirat atau tidak? Percaya akhirat atau tidak? Makanya tadi disampaikan kan, fatamannaul maut in kuntum shodiqin. Kalau Anda memang benar orang-orang yang punya keyakinan, orang yang benar, maka inginkanlah kematian kalau kalian itu adalah orang-orang yang benar. Artinya apa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik takut mati. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka merasa mati itu akhir daripada kehidupan mereka. Orang muslim mati itu akhir atau bukan? Enggak, ada kehidupan setelah mati. Kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang enggak akan pernah berakhir. Artinya dari segi kehidupan kita lebih panjang daripada mereka. Maka ketika kita punya harapan, harapan kita juga harusnya lebih panjang daripada mereka. Orang yang punya harapan lebih panjang akan berusaha lebih keras. Orang yang berusaha lebih keras, maka dia akan berprestasi lebih besar. Tadi khauf itu menjaga Anda agar tidak gagal. Tapi roja membawa Anda jadi istimewa. Contoh, Muhammad Al-Fatih, jelas banget. Muhammad Al-Fatih sultan keberapa? Sultan ke-7 di antara Kesultanan Utsmani. Kenapa dia bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena di kepala dia kebayang-bayang apa yang dia harapkan dari janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi misalnya, sebelum cerita Muhammad Al-Fatih, tahu Hanzalah? Tahu Hanzalah? Seorang sahabat yang wajahnya mungkin tidak setampan Mus'ab bin Umair, maka nikahnya telat. Ketika dia sudah nikah, nunggu lama banget, akhirnya nikah juga. Anda bisa bayangin, seseorang yang sudah lama pengen nikah, akhirnya nikah juga. Pas malam pertama, itu ada seruan jihad. Ada seruan jihad, perang Uhud. Nah ketika dia kemudian seruan jihad, dia langsung tinggalkan itu ranjang pengantinnya, dia langsung tinggalkan istrinya yang barusan dia nikahi itu, yang sudah lama dinanti-nanti itu, langsung dia tinggalin pergi jihad. Setelah dia pergi jihad meninggal. Setelah meninggal, sahabat kemudian menemani Rasulullah mengecek jenazah-jenazah daripada perang Uhud. Dapatlah Hanzalah. Ketika Rasul lihat Hanzalah, kemudian Rasul bilang, coba cek sama istrinya, kenapa saya melihat Hanzalah dimandikan malaikat? Dimandikan sama malaikat. Para sahabat mungkin bingung, kenapa? Loh, kan syahid kan gak usah dimandikan, tinggal langsung dikubur. Kenapa harus dimandikan malaikat? Rasul katakan, tanya aja. Lalu kemudian setelah ditanya pada istrinya bilang, tadi si abang Hanzalah tadi, itu ketika pergi dari rumah dalam keadaan junub dan tidak sempat mandi junub. Sehingga mati dalam keadaan junub dimandikan oleh malaikat. Paham maksudnya? Maksudnya adalah gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, sesungguhnya kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu seperti seseorang mencelupkan jari ke lautan. Pernah pergi ke laut? Pernah pergi ke laut? Kata Rasulullah, bayangkan orang mencelupkan jari ke lautan, lalu ngangkat jarinya, maka kata Rasulullah, kenikmatan yang dibagi kepada seluruh manusia dari zaman Adam sampai zaman yang terakhir, itu sebanyak setetes atau 2 tetes yang bisa Anda kumpulkan. Itu semua kenikmatan yang Anda merasakan itu. Sedangkan yang Allah tahan di surga, buat orang-orang yang beriman, seperti selautan itu. Ada yang suka berenang? Ada yang merasa senang ketika berenang di laut? Antum bisa bayangin Hanzalah ketika dengar hadis itu? Betapa rojaknya dia dengan surganya Allah. Dia mikir gini, ada gak orang bisa berenang dengan setitik air? Ada. Ada setetes air disuruh berenang Anda, mau gak di situ? Tapi orang lihat selautan, maka dia mikirin, oh jadi kenikmatan saya, kenikmatan seluruh teman-teman saya, bahkan seluruh dunia, dari zaman awal sampai akhir, itu cuma kayak kenikmatan setetes air itu. Sedangkan yang Allah tahan di surga sebanyak itu. Padahal dia barusan menikah, betul? Maka dia bilang, luar biasa. Senangnya saya ketika menikah itu cuma dibandingkan dengan kenikmatan surgawi, itu seperti setetes 2 tetes. Dia mikir apa? Kalau gitu gua segera mau mencari yang selautan itu, paham gak sih? Makanya saking terburu-burunya dia sampai gak sempat mandi junub. Paham teman sekalian? Karena mengejar apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama kayak Muhammad Al-Fatih, dia berkata, karena Rasulullah itu tidak mungkin bohong, semua yang diucapkan oleh Rasulullah, yang keluar dari lisan Rasul itu pasti kebenarannya, maka dia bilang penaklukan, pembebasan Konstantinopel itu perkara yang pasti. Pertanyaannya adalah siapa dan bagaimana, bukan lagi kenapa.
Kenapa harus naklukin Konstantinopel? Enggak. Emang Konstantinopel bakal takluk? Enggak. Kenapa? Karena Rasul sudah janjiin itu. Karena Allah sudah janjiin itu. Sama kayak teman-teman sekalian. Kita selalu bilang teman-teman sekalian, besok mau ada antum, mau enggak ada antum, Islam pasti bangkit. Sepakat? Sepakat Islam pasti bangkit. Rasul mungkin bohong atau enggak? Kalau Rasul bilang summa takunu khilafatan alamin haji nubuah, akan tegak itu khilafah yang berlandaskan atas manhaj kenabian. Artinya apa? Manhaj kenabian sebagaimana dulu summa takunu khilafatun alamin haji nubuah. Seperti khilafah yang pernah berdiri atas manhaj kenabian yang dipraktekkan oleh orang-orang selevel para sahabat, orang-orang yang selevel para tabi'in, orang-orang yang selevel para tabi'ut tabi'in. Menurut teman-teman sekalian, kalau Rasul katakan zaman itu akan balik lagi, berarti Anda mau percaya, Anda nggak mau percaya, akan muncul generasi orang-orang kayak gitu. Contoh, dulu saya baca kitab, itu saya bingung. Kok bisa ya Imam Syafi'i itu hafalannya kayak gini. Pas lihat Imam Syafi'i itu ngumpulin hadis, saya bingung. Ada ya orang bisa ngafalin 700.000 hadis, berikut sanatnya, orangnya, kualitasnya, cerita orang-orangnya, dan seterusnya. Kayaknya ini nggak masuk akal saya. Sampai saya kemudian ngelihat orang kayak Ustadz Adi Hidayat. Oh ternyata ada ya, orang kayak gitu ada ya. Dulu kita nggak kebayang, Ibnu Abbas dititipkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun. Lalu kemudian jadi jenius umur 13 tahun, sudah ngalahin orang-orang umur 30 tahun. Saya nggak kebayang, sampai ada tadi kitabnya tadi, Masya Allah. Sampai ada ini, bacanya setengah jam Pak. Sementara yang nulis ini umurnya 19 tahun, Masya Allah, 19 tahun saya masih pacaran. Jadi ini kondisinya. Kita bingung, gak kebayang. Ternyata generasi itu sudah dekat. Generasi itu sudah muncul. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW menjanjikan akan kebangkitan Islam, artinya di saat yang sama, perhatikan baik-baik, Rasulullah menjanjikan kebangkitan generasi yang sama seperti generasi zaman dulu. Itu sudah pasti ada. Pertanyaannya mungkin bukan, emang mungkin akan muncul generasi itu? Enggak. Pertanyaannya juga bukan, apa iya muncul generasi itu? Enggak. Pertanyaannya adalah siapa dan bagaimana? Siapa yang akan jadi generasi itu? Dan bagaimana munculnya generasi-generasi kayak gitu? Muhammad Al-Fatih menjawab, siapa orangnya? Saya. Saya yakin saya adalah orangnya. Saya yakin saya yang ditunjuk di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lingkungannya mendukung, guru-gurunya mendukung, semuanya mendukung. Maka jadi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih senantiasa bertanya, bagaimana caranya supaya saya lebih dekat kepada Konstantinopel, supaya saya bisa lebih dekat kepada pembebasan ini, supaya lebih banyak pasukannya, supaya lebih bagus strateginya, supaya lebih banyak pendukung saya, dan seterusnya. Itu yang dipikirin. Maka sama teman-teman sekalian, generasi Al-Bashir wan Nadhir adalah generasi yang melanjutkan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kabar gembira bagi seluruh manusia tentang Islam, tentang solusinya, tentang kebangkitannya, tentang kehebatannya untuk seluruh alam, dan memberikan peringatan kepada manusia supaya mereka takut hanya pada Allah, bukan pada sesuatu yang selain Allah. Dan generasi Al-Bashir wan Nadhir bagi saya adalah generasi yang terinspirasi dengan setiap ucapan Rasulullah tentang apapun yang beliau janjikan dan takut dengan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas teman-teman sekalian. Sekali lagi terakhir teman-teman sekalian, generasi itu pasti akan datang. Mungkin antum, mungkin bukan antum. Suatu waktu ketika saya ketemu dengan Ustadz Hanan, Ustadz Umar Mita, dan Ustadz-Ustadz yang lain, saya bilang gini, ukhuwah itu di antara para ulama harus kita jalin. Kalau bukan kita, maka itu jadi PR buat anak-anak kita. Kalau bukan anak-anak kita, akan jadi PR pada cucu-cucu kita. Antum paham? Generasi itu pasti akan datang. Kalau enggak antum yang jadi generasi itu, berarti itu PR buat anak-anak. Antum mau ngasih PR pada anak-anak antum? Kayak saya ngasih PR pada anak saya. Enggak. Kita pengen itu kejadian di zaman kita. Maka tugas teman-teman sekalian, yakin apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu pasti kejadian. Dan mulai dari sekarang tunjuk diri kita sendiri. Siapa orangnya? Insya Allah saya termasuk yang berkontribusi. Tinggal kita pikir gimana caranya. Dan ini langkah pertama sudah jelas. Langkah pertama teman-teman masuk ke sini selalu terngiang dalam kepala saya. Ini Ma'had Syaraful Haramain.
bukan untuk orang selain mereka yang pengen jadi ulama. Dari situ saya mikir-mikir mau masukin anak saya. Kenapa mikir-mikir? Saya kayaknya nggak serius anak saya mau jadi ulama. Gitu kan ya. Enggak, artinya gini, teman-teman semua sudah di sini. Di sini bukan tempat kecuali orang yang serius pengen jadi ulama, menerang umat dan mewujudkan generasi al-basyir wa nadhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.